Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bentuk energi dan kegunaannya. Di kesempatan sebelumnya, Bu Ulfa kan sudah mengajarkan mengenai gerak benda. Gerak itu termasuk salah satu pada bentuk energi. Kalau kemarin kita membahas mengenai energi gerak, kalau sekarang kita membahas mengenai bentuk-bentuk energi yang lain dan kegunaannya. Ternyata energi itu tidak hanya ada energi gerak, tapi juga ada energi panas, kemudian cahaya, bunyi, listrik, dan kimia. Ini adalah macam-macam atau bentuk-bentuk energi yang lain selain energi gerak. Kita tidak akan membahasnya secara langsung semuanya hari ini. Oke, yang akan kita bahas adalah lebih kepada kegunaan energi itu sendiri. Kegunaan itu adalah manfaat. Oke, sudah tahu ya? Dari semua bentuk-bentuk energi ini, yang paling banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari itu adalah energi cahaya, panas, listrik, dan kimia. Tuh ya. Kalau energi cahaya dan panas itu biasanya saling berhubungan. Contohnya saja, kalau energi panas dan cahaya itu, contohnya bendanya yang menghasilkan energi panas dan cahaya itu adalah matahari. Matahari itu adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Kegunaan dari matahari apa? Kalian pastinya sudah tahu kan? Kalau matahari fungsinya sebagai, biasanya kita gunakan untuk menjemur pakaian. Kalau mencuci, dijemur, kalau ada sinar matahari cepat kering kan? Tapi kalau tidak ada sinar matahari, maka proses pengeringan bajunya akan lama. Selain itu, yang paling penting dari kegunaan matahari itu adalah untuk menyinari bumi. Kalau di bumi ini tidak ada sinar matahari, pasti gelap, ya kan? Jadi kegunaan utamanya dari matahari itu adalah untuk menyinari bumi. Selain itu, kalau menyinari bumi ini adalah kegunaan yang dirasakan oleh semua makhluk yang ada di bumi. Kalau untuk tumbuhan, matahari itu punya peran tersendiri, yakni membantu tumbuhan untuk mengolah makanan. Oke, dari sini sudah paham ya? Jadi kegunaan dari energi dari matahari yang merupakan contoh dari energi cahaya dan panas, fungsinya ada atau kegunaannya ada untuk menjemur pakaian, kemudian membantu tumbuhan mengolah makanan dan menyinari bumi. Selanjutnya yakni energi kimia. Kalau energi kimia ini biasanya berupa zat, tapi energi kimia itu juga dibutuhkan oleh manusia. Kok bisa? Iya, energi kimia itu kalau pada manusia dibutuhkan dalam bentuk makanan. Tentunya kalian membutuhkan makanan toh, makanan dan minuman, ya kan? Yang paling penting adalah makanan. Nah, makanan itu adalah salah satu sumber kimia atau sumber energi kimia yang dibutuhkan bagi tubuh manusia. Bentuknya adalah berupa makanan. Kalau kita tidak makan, maka kita akan kekurangan energi. Oke, itu ya, kegunaannya adalah energi kimia, contohnya adalah berupa makanan. Kegunaannya sebagai sumber energi bagi manusia. Sebenarnya selain makanan, energi kimia itu juga bisa berupa bahan bakar. Bahan bakar itu apa saja anak-anak? Oke, bahan bakar itu bisa untuk kendaraan bermotor, kendaraan umum, dan lain sebagainya. Contohnya seperti bensin, solar, minyak tanah, dan lain sebagainya. Nah, beberapa bahan bakar itu termasuk pada energi kimia. Itu sama saja. Oke, kalau energi kimia itu yang berupa bahan bakar biasanya kan digunakan untuk tenaga penggerak. Contohnya saja bensin kan? Bensin itu digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor. Kalau sepeda motor tidak terdapat bensin, nggak bisa bergerak toh. Oke, jadi selain makanan bisa bahan bakar. Nah,
Yang ketiga yaitu energi listrik. Kalau energi listrik itu banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Listrik ini atau energi listrik itu biasanya kita temukan dalam alat-alat rumah tangga seperti lampu, kulkas, setrika, dan lain-lain. Nah, kalau alat-alat yang Bu Ulfa sebutkan tadi tidak mendapatkan energi listrik, maka tidak akan bisa bekerja. Oke, setrika kalau nggak ada listrik, apa bisa menghasilkan panas? Tidak bisa kan? Kemudian contoh yang lain, apalagi seperti lampu. Lampu kalau tidak mendapatkan aliran listrik juga tidak akan menghasilkan cahaya. Nah, ini tadi adalah beberapa bentuk sumber energi atau beberapa bentuk energi dan kegunaannya. Dan yang paling sering kita temui adalah 3 ini: cahaya, kimia, dan listrik. Kalau cahaya tadi contohnya matahari, selain ini juga bisa, ya. Cahaya, energi cahaya ini juga bisa energi panas, bisa juga. Energi cahaya dan panas contohnya adalah matahari. Oke, kalau energi panas selain matahari ada apa? Api juga bisa, ya. Tapi yang paling besar yang ada di bumi itu adalah matahari. Kalau energi kimia tadi makanan. Kalau makanan ini khusus untuk manusia. Selain makanan, energi kimia itu juga bisa berupa bahan bakar. Dan yang terakhir tadi, energi listrik. Oke, sudah paham ya? Coba sekarang difahami dulu yang sudah Bu Ulfa jelaskan. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ya. Oke, selamat belajar.